salam sehat. Kembali lagi bersama saya Hana Tiosagi Clara Sinaga dengan NIM 4202311003. Hana berasal dari Universitas Negeri Medan. Kali ini Hana akan menyajikan video pengaplikasian MATLAB untuk membuat fungsi. Nah teman-teman, jadi kita sudah mempelajari membuat matriks kan? Kita contoh matriks C 4, 5, 10, 11. Nah, jadi teman-teman, hal ini adalah pendahuluan agar kita memahami cara membuat fungsi seperti itu. Sekarang maka ada vektor, nanti muncul vektor matriks 2 kali 2. Lalu kita coba once 2. Karena once berarti nanti hasil matriks 2 kali 2 itu adalah 1 semua hasilnya. Lalu kita buat coba inverse-nya. Kita cari inverse C-nya ya teman-teman. Maka didapatlah inverse dari si C yang tadi. Baiklah, setelah kita tahu beberapa pendahuluan untuk menuju ke fungsi ini, kita masuk ke pembahasan fungsi yang sebenarnya. Jadi kita awali dengan clear dan CLC seperti biasa, lalu jumlah. Kita masuk dulu pertama jumlah, fungsi jumlah ya teman-teman. Baru kita masukkan sintaksnya. Sintaksnya itu function jumlah, karena ini kan kita mau jumlah. Lalu kita buat aja contohnya A sama dengan 4, B sama dengan 2. Bebas ya teman-teman berapa. Lalu kita cari C-nya, itu berarti A ditambah B. Jangan lupa selalu gunain N. Lalu kita run, maka didapatlah hasilnya C itu sama dengan 6 karena 4 ditambah 2. Oke, setelah kita memahami function jumlah, sekarang kita masuk ke pengurangan. Hampir sama konsepnya ya teman-teman. Pertama kita buat dulu function pengurangan. Sepertinya ada yang salah nih. Oke teman-teman. Oh iya, N-nya kurang, maaf ya teman-teman. Oke. Lalu kita masukkan sama yang tadi kita buat. Hanya A sama dengan 4, B sama dengan 2. Lalu C-nya itu yang kita bakal cari seperti teman-teman. Jangan lupa selalu gunain N. Oke. Loh, kok 6 juga? Oh maaf teman, ada kesilapan, jadi tambah A kurang B ya teman-teman. Lalu kita run, nah hasilnya 2. 4 dikurang 2, hasilnya 2. Jadi jumlah sama pengurangan ini bersama konsepnya teman-teman. Kita coba, setelah itu kita coba dulu perkalian. Oke, kita masuk ke sintaksnya. Function perkalian kita buat sama angkanya A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C itu kita buat A dikali B. Oke, kita selalu gunain N di akhirnya. Kita run, maka tunggu, kita tutup dulu biar rapi ya teman-teman. Jadi rapi kita melihat di common window ini. Oke, kita run. Oke, didapatlah C-nya itu sama dengan 8. Jadi pada jumlah C-nya dapat 6 karena 4 tambah 2. Lalu pada pengurangan kita dapat C-nya itu 2, dan pada perkalian kita dapat C-nya itu adalah 8. Seperti itu. Namun teman-teman, hasil dari yang kita buat di editor dan kita run itu tidak masuk ke workspace. Jadi bagaimana sih caranya biar hasilnya masuk? Nah, pertama kita buat dulu global. Kita ambil perintah global C, karena kan kita mau nyari nilai C. Oke. Terus kita buat dulu di sini judulnya. Biar enak dilihat, kita buat dulu judulnya. Kan fungsi sederhana kan teman-teman. Oke. Kita buat, setelah itu kita buat mengambil variabel
global C, mengambil variabel global C. Oke. Itu untuk tiga-tiganya jumlah, pengurangan dan perkalian kita buat hal yang sama. Jadi kita copy paste saja ya teman-teman. Oke, kita lihat jika dirunkan. Nah, pada workspace muncullah nilai C sama dengan 8. Mengapa 8 yang muncul? Karena perintah terakhir itu hasilnya 8. Jadi yang masuk ke workspace itu adalah 8 nilainya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah kita paham fungsi sederhana, kita masuk ke fungsi parabola. Oke, pertama seperti biasa kita buat pendahuluan clear dan CLC. Lalu kita bersihkan dulu. Oke, kita masuk ke si parabola ini ya teman-teman. Jadi gimana sih konsep parabola pada MATLAB? Nah, seperti itu kita buat dulu. Jadi ini kita juga menggunakan line space yang kita pelajari yang semalam itu di plot, kan sudah pelajar itu kan. Jadi line space 8 sampai 8 banyak anggotanya 25. Oke, kita buat dulu parabola A. Karena kita akan mencari parabola si A. Si A itu siapa? Si A itu adalah line space dari 8 sampai 8 banyak anggotanya 25. Oke, kita masuk ke sintaksnya. Belum ya teman, kita buat dulu judulnya. Fungsi dengan input. Jadi parabola ini fungsi dengan input ya teman-teman. Oke, kita buat sintaksnya. Function parabola X dengan Y. Kita buat Y-nya adalah X dikali X dikali pangkat 2 atau X kuadrat ditambah 5. Jadi buat di sini nanti kita buat plot ya teman-teman. Oke, ini sangat berhubungan dengan video sebelumnya, jadi jangan lupa ditonton. Oke, kita selalu gunain and kita coba run. Nah, ini line space-nya, hasil line space-nya. Kemudian kita mau lihat ini hasil line space-nya ya teman-teman. Dari yang 8 sampai 8 banyak anggotanya 25, dan ini dia adalah hasil dari teman-teman. Setelah kita mengetahui konsep parabola yang satu buah, sekarang bagaimana sih jika parabola tersebut lebih dari satu buah? Buah itu ya teman-teman, hal-hal yang Hana buat di line space 8 sampai 825 buah. Kemudian kita ubah dulu beberapa yang pada fungsinya ini. Tunggu, ini dulu parabolanya, jadi kan mau lebih, jadi kita buat dulu A 1,1 untuk pengingatnya atau pembedanya ya teman-teman. Lalu kita ubah pada fungsinya ini, kita ubah dulu fungsinya jadi X, PC, lalu ini adalah Px kuadrat ditambah C, karena X, P, C itu dia. Oke, kita buat lagi ini menggunakan konsep how on, karena kita mau buat lebih dari satu seperti konsep plot kemarin teman-teman. Kita buat lagi, kan udah parabola A, parabola B, sekarang kita buat B, 2 parabola yang ketiga kita buat maaf teman-teman, tadi kan A berarti harus A semua. Jadi tadi 2 berarti A22, berarti B A A33. Kita jangan lupa hold off kan, maka akan muncul kebanyakan lagi off-nya. Oke, ini lainnya. Oke, katanya line space-nya itu kebanyakan teman-teman. Oh, ini dihapus aja, nggak pakai. Oke, keren, dihapus. Kita coba run. Muncul line space-nya, kemudian muncullah parabolanya yang terdiri dari 3 buah seperti instruksi kita tadi. Oke, sekarang kita mau buat berapa? Lebih banyak dari 3, 4 atau 5. Oke, 5 kita buat ya teman-teman.
kita tinggal ganti saja 4 lalu 5. Oke, mudah sekali teman-teman, sangat mudah pasti. Oke, kita run, maka lihatlah ada parabola 5 buah dengan warna yang berbeda-beda. Indah sekali bukan? Oke, ada 5 buah parabolanya. Oke, sekarang setelah kita paham dengan konsep fungsi parabola, sekarang kita masuk ke pembahasan fungsi lingkaran. Oke, jadi bagaimana sih konsepnya? Mari kita teliti. Yang pertama buat dulu, kalau tadi parabola itu fungsi dengan input, ini juga fungsi dengan output dan input. Oke, function tetap buat sintaksnya function x, y, lalu lingkaran. X, y sama dengan lingkaran. Oke, tunggu, salah penulisannya, typo. Ini juga salah, lingkaran. Oke, udah pas, nggak ada typo lagi. Oke, kita buat sudutnya itu pakai line space. Oke, sama seperti yang kemarin itu. Lalu kita buat 0 sampai 4, tapi jangan lupa dikali pi. Oke, ada banyak jumlah anggotanya adalah 50. Kita masuk ke nilai x-nya. Nilai x-nya kita buat r dikali jangan dulu lah, kita cos aja dulu. Cos sudutnya mana? Itu yang tadi itu line space 0 sampai 4 itu sudutnya nanti yang dimasukkan, disubstitusikan. Oke, dan kemudian nilai y-nya adalah r kali sin si sudut. Jangan lupa buat n. Oke, kita run. Kita ada yang melupakan sesuatu, jadi tidak bisa. Oke, kita buat dulu x link y link ya teman-teman, karena kan plot itu x, y. Jadi kita buat x link y link dan kita buat lingkaran 1. Karena ini kita mau buat pertamanya yang satu lingkarannya, terus kita buat plotnya karena kita mau menunjukkan nih pada plot gimana sih bentuk fungsi lingkaran itu gitu. Oke, ini kembali betul atas. Oke, kita coba sih, kita cari dulu di command window sebenarnya berapa sih line space yang menunjukkan sudut ini. Kita hapus dulu sudutnya. Nah, jadi sudutnya itu ada banyak ya teman-teman, titik-titiknya dari 0 sampai 4 dengan 50 anggota. Nah, ini yang di command window ini adalah anggota-anggotanya si sudut. Oke, sekarang kita coba run. Gimana sih bentuk plotnya? Oke, setelah itu kita lihat. Nah, beginilah plot dari fungsi lingkaran dengan satu lingkaran. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara dan konsep mengerjakan yang satu lingkaran, bagaimana sih kalau dianya fungsi lingkarannya itu lebih dari 1, 2, 3 atau seterusnya? Sama aja, kita tinggal copy paste. Oke, kita buat dulu yang pertama itu 2 dulu ya. Tapi kita tinggal ganti saja x link 1, y link 1, x link 2, y link 2. Lalu lingkaran 1, lingkaran 2. Kemudian di plotnya kita tambahin. Lalu x link 2, y link 2. Sekarang error karena ya kita lupa membuat x link 1, y link 1. Hanya x link doang. Oke, kita run dan kita lihat gimana bentuk plotnya. Nah, yang satu lagi. Nah, ini dia. Yang tadi kan hanya satu yang warna biru, sekarang ada 2. Kemudian kita mau buat lagi lebih dari 2. Tadi kan di parabola kita buat ada
5, ini kita coba dulu buat 5. Oke, tinggal ganti aja. Sling 3, yearling 3, itu berarti di lingkaran ketiga. Sling 4, yearling 4, itu adalah lingkaran keempat. Lalu X-link yang kelima, yearling 5, itu adalah lingkaran kelima. Oke, kita masukkan ke plotnya, jangan lupa. Gampang. Nggak ganti aja nih, sling 3, yearling 3. Lalu kita masuk lagi. Oke, X-link 4, yearling 4. Baru yang terakhir itu X-link 5, yearling 5. Kita rapikan dulu ya teman-teman, biar kalau di run dia nggak error. Oke, sekarang dan kita lihat bagaimana plotnya. Sebelumnya di worksheet muncul ya teman-teman. Nah, ini dia, ada 5 kan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bisa buat fungsi lingkaran ini lebih dari 1 seperti parabola. Nah, sekian dari video yang Hana sajikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Jangan lupa tonton, like, dan share. Semoga bermanfaat. Bye bye. Terima kasih.